Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Selamat malam saudaraku yang seiman, seimam, setuhan, yang satu tujuan menghambakan diri di jalan Allah. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih dipersaudarakan dalam bingkai keimanan. Syukur alhamdulillah kita sama Allah masih diberikan kepercayaan iman sampai mati, menyaudara sampai mati. Dengan tatanan hati yang di situ hati yang dekat dengan Tuhan kita. Karena kunci keselamatan untuk kita bisa selamat dunia akhirat di sisi Tuhan, yaitu kedekatan kita tentang siapa yang kita berikan kepercayaan di dalam hati. Posisi jauh atau dekatnya kita sudah bisa mengukur karena kita orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Nah, syarat sahnya selamat untuk kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, yaitu hati yang taslim. Hati yang taslim itu bagaimana? Yaitu hati yang tidak ada embel-embel ilah-ilah selain yang dipercaya di dalam hati tersebut. Namanya kesucian hati. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kesucian hati malam hari ini, nanti dibawakan oleh Bani Adam 2 kepada Mas Alimin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yes. Kurang aja. Wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti siap. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Dengan barokahnya Allah, kita semua masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan tetap lurus niat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya dan kalian semuanya tetap dikasih sama Allah, yaitu keimanan yang sempurna. Dan ini kita semuanya meneruskan risalah dari leluhur kita, yaitu para rasul yang tercantum dalam Al-Quran, meneruskan risalah tauhid, yaitu meneruskan risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya tetap lurus
niat kita yaitu menuju Tuhan Yang Maha Kuasa, dan ada yang kita percaya yaitu membimbing kita, yaitu imam kita Gus Tubiono. Syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan khususnya yaitu imam kita Gus Tubiono, mudah-mudahan amat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh Allah imam kita selalu dikasih kesehatan sama Allah dan dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, alhamdulillah. Dan ini topiknya atau judul yaitu kesucian hati. Kita menuju Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu dengan suci hati kita. Diawali dengan yaitu iman. Hati kita harus mempunyai iman pada Allah, dan kita juga bisa mempercayakan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa dipercaya sama Tuhan kita, yaitu pencipta kita. Jadi kita dinamakan hati yang suci atau hati yang bersih, yaitu hati yang mempunyai percaya pada Allah. Hatinya itu utuh, percayanya pada Allah. Dan hatinya juga utuh mempercayakan hidup kita pada Allah. Dan kita asli juga bisa dipercaya pada Allah. Mulai dari niat kita asli juga dipercaya pada Allah. Awal niat dan apa yang kita pandang dan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan dan apa yang di otak kita tidak mudah terkotori. Dan perjalanan kita setiap hari, berjalan kemanapun, jangan sampai terkotori. Termasuk anggota wudhu kita. Jangan mudah terkotori gara-gara telinga mendengar, jangan sampai kepercayaan kita pada Allah itu lepas atau berkurang. Dan apa yang kita pandang juga gitu. Yang di dalam pikiran kita juga gitu. Jangan sampai terkotori. Gara-gara yang di otak, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan menjadikan kita lalai pada Allah. Kepercayaan kita pada Allah jangan sampai terlepas atau berkurang, agar kita tetap dipercaya pada Allah Subhanahu wa taala atau pencipta kita. Dan selanjutnya kita lekas-lekaslah hijrah. Langsunglah hijrah. Jangan sampai ada ilah-ilah yang lain. Jangan sampai ada kepercayaan yang lain selainnya yang Maha Kuasa atau pencipta kita, yaitu yang mempunyai gelar Allah Subhanahu wa taala.
agar kita tetap selalu dipercaya pada Allah. Hijrah itu penting. Cepatlah kembali pada Tuhanmu. Cepatlah kembali pada penciptamu. Jangan sampai kita itu masuk pada Tuhan yang lain atau ilah-ilah yang lain. Jadi hijrah itu sebenarnya itu mudah. Dan cepat-cepat kita itu langsung kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apapun yang kita pandang jangan sampai terkotori atau menjadikan hati kita itu kotor gara-gara ucapan kita mendengar, menjadikan kotornya hati kita pada saudara kita. Selalu ingatlah, engkau tahu wudhumu selalu suci, selalu bersih, jangan mudah terkotori gara-gara yang kamu lihat atau yang kamu dengar, apa yang kamu ucapkan, jangan sampai terkotori menjadikan lalainya pada Tuhan. Tetaplah imanmu, percayakan pada Tuhanmu, agar kita selalu dipercaya pada Allah. Setelah itu setelah hijrah, setelah kita kembali pada Allah dengan hati yang bersih dan suci, kita benar-benar menjadi hamba yang taat pada pencipta kita. Taatnya itu gimana? Selalu percaya pada Allah. Jangan sampai percaya selainnya Allah di hati kita. Agar selalu suci. Dan kedua, kita itu taat pada imam kita. Apa yang diperintahkan. Kalau imam kita itu bicara, jangan kamu telan mentah-mentah. Tapi kamu dikasih otak pada Allah. Puasalah sejenak. Atau berpikir sejenak. Jangan langsung kamu makan mentah. Gimana maksudnya dimakan mentah? Kamu pikir dulu apa yang dimaksud imamnya. Kita dikasih otak agar kita itu menjadi orang yang cerdas. Karena apa? Setiap imam kita itu bilang pasti nggak ada yang sulit untuk menuju Tuhan Maha Kuasa. Dan imam kita tak pernah dibilang itu menjelekkan saudara kita, enggak pernah. Pokok intinya selalu saudara kita semuanya semua baik. Tapi ingat, yang tahu baiknya kita atau persaudaraan kita, itu yang tahu ya kalian sendiri atau kita-kita sendiri. Sampai mana hati kita itu bersaudara, asli tulus atau enggak, bersaudara dunia sampai akhirat. Banyak saudara kita, termasuk saya sendiri, sering bilang bersaudara dunia akhirat, dan jangan pilih-pilih kamu bersaudara. Maksudnya gimana? Berusaha kalau kamu dengan si saudari ini, si saudara ini, kalau sudah akrab, ganti yang lain yang belum akrab, disambung. Ya, ikutan Robito. Kalau nggak bisa, ya sebentar-bentar nggak apa-apa lah. Ikutan, nanti nongol, gimana? Ya biar kenal saudaranya, biar akrab.
Kalau sudah akrab, bahasanya itu sudah sambung hatinya, saya yakin Allah memberi persaudaraan kita itu selalu abadi sampai kita mati. Jadi waktu abadi itu ya selama kita hidup, enggak sampai cacat. Hati selalu bersih, mempercayai Tuhannya, selalu bersih, mempercayai saudaranya, dan yakin apapun yang ditakdirkan oleh saudaramu semuanya adalah takdir yang terbaik. Karena saudaramu semuanya adalah saudara sudah pilihan Allah. Nyata dan sudah logika, karena iman itu asli pemberian dari Tuhan. Bukan dipandang dari kelakuan baik buruknya. Karena baik buruk, jelek, dan lainnya itu semuanya itu kehendak Allah atau Allah yang tahu. Karena kita itu orang yang bertauhid, urusan itu semuanya hanya Allah yang tahu, bukan kita. Bukan saudaramu. Menurut kamu jelek, ya kamu sendiri, kamu pakai sendiri. Jangan sekali-sekali kamu itu menjelekkan saudaramu, mengatakan saudaramu kurang pas, kurang jelek, kurang baik umpama. Berarti yang jelas baik buruk itu hanya Tuhan yang tahu, bukan kita. Kalau hablum minan nas, urusan manusia dan manusia, itu ukurannya dengan persepakatan orang. Yang penting sekarang fokus di kesucian hati kita, jangan sampai mudah terkotori. Pertama harus iman dulu. Walaupun bersih hatinya, tapi kalau tidak diawali dengan keimanan atau kepercayaan pada Allah, itu belum dikatakan suci hatinya. Karena yang dikatakan hati suci, itu karena hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Agar kita itu bisa dipercaya sama Tuhan kita atau pencipta kita. Karena kita sudah mempercayakan hidup kita yang utuh dan selalu siap hijrah pada pencipta kita. Dan dulunya kita percaya pada amalan kita pada waktu masa pencarian Tuhan. Dikiranya amalan kita atau perbuatan kita itu bisa menyelamatkan. Semuanya ibadah atau amalan itu hanya karena apa? Karena kita itu taat pada Allah, bukan karena yang lain. Makanya saya yakin kalian semuanya setiap menjalankan ibadah apapun atau kelakuan apapun, hanyalah hati karena percaya pada Allah. Karena apa? Karena taat pada Tuhanmu atau penciptamu. Pasti amalan kamu tidak kamu sandari. Di hatimu, di otakmu sudah tidak ada yang dinamakan amalan atau pahala atau merasa menjalankan ibadah. Karena kalian semuanya sadar bahwa kamu adalah hamba yang diperjalankan oleh penciptamu, saudaraku. Ingat, saudara semuanya. Nomor 1, percaya pada Allah. Iman pada Allah.
Setelah itu kita mempercayakan hidup kita pada Allah. Agar apa? Agar kita dipercaya Allah. Kalau kita sudah dipercaya Allah, pasti kita hidup sudah di dalam surganya Allah. Jadi manusia atau hamba yang tidak tahu surga dunia, pasti itu orang tidak akan pernah tahu rasanya surga di akhirat. Karena apa? Surga itu diawali di dunia, bukan hanya di akhirat saja. Dan sekarang kamu bisa bertanya, apakah hidupmu di dunia ini neraka atau surga? Tanya hatimu sendiri. Apakah kamu hidupnya selalu mengeluh? Tapi saya yakin, demi Allah, kalian semuanya saudaraku, hidupnya selalu bahagia. Karena apa? Ada yang kamu percaya dan ada yang menjaga kamu. Dan selalu hidup kamu itu dicukupi sama Tuhanmu. Itu saya yakin demi Allah. Karena kamu bertuhan yang murni, yaitu percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, penciptamu sendiri. Dan kamu demi sedikit, kamu sudah bisa mempercayakan hidupmu sampai mati. Terus kamu sudah dipercaya pada Allah. Logika dan nyata, kamu selalu semangat bersaudara, selalu semangat di dalam hatimu mempercayai imammu. Nyata. Dan yang lain, saudara kita yang keluar-keluar itu, nyata tidak percaya pada imamnya. Ingat, urusan dengan imam kita menyalahkan, pasti batal. Kok menyalahkan? Mengingatkan imamnya saja itu sudah batal kepercayaan kamu pada imanmu. Pada imammu batal. Di bahasa kinayahnya saja di waktu kita sholat, kita mengingatkan imamnya itu sudah batal. Hai imam, ini waktunya sujud kok ruku. Bahasanya gitu umpama. Pada mengingatkan itu sudah batal. Apalagi menyalahkan. Mengingatkan saja sudah batal. Karena apa? Bisanya hanya bilang subhanallah, maha suci Allah. Karena di hatimu sudah mempercayai imammu. Ingat dengan awal kamu mengikuti imammu hanyalah untuk menuju Tuhan Maha Kuasa. Hanya ingin dibimbing agar kalian semuanya iman kamu utuh pada Allah. Yang lainnya enggak pernah imam kita itu mengajak urusan kamu harus begini agar kamu baik di mata manusia, di mata yang lain, tapi imamnya hanya bilang saja. Apa? Keimananmu, hanya itu saja. Setiap imam kita bicara, pasti yang dibicarakan adalah tentang keimanan atau kepercayaan. Agar apa? Agar hatimu suci dan bersih. Agar kalian semuanya selalu bisa dipercaya pada Allah. Seperti leluhur-leluhur kita yang terdahulu, yaitu para rasul. Karena risalahnya ya cuma itu saja. Masa meneruskan risalah dari Muhammad yang ditiru apa? Celah aneh koyok Gus Alimin. Gitu loh ya.
iku duduk risalah. Terus guys serbane iku duduk risalah. Klambine ya duduk. Ngingu jenggot. Iku duduk risalah. Tapi ya ora apa-apa dulurku, masih ditutne bentuke siwakane ra apa-apa. Tapi yang asli diteruskan risalahnya yaitu tauhidnya, yaitu mempercayai Tuhannya itu saja. Itu yang penting. Tapi di luar jamaah kita yang ditiru bukan kepercayaannya pada Allah, bukan imannya pada Allah, tapi yang ditiru siwakannya, terus merawat jenggotnya, memakai wangi-wangian, terus dan lain sebagainya. Seperti apalah pokoknya nanti sendiri kamu pasti dibimbing oleh Allah. Karena kalian semuanya mempunyai niat iman pada Allah sampai mati, yaitu mempercayai imam kita, karena kamu yakin bahwa kalian semuanya itu utuh hatimu mempercayai imamnya, yaitu lewat bimbingannya untuk mempercayai Allah. Itulah risalah tauhid Rasulullah. Kalau dulu di zaman Rasulullah yang dipercaya ya Rasulullah. Kalau sekarang karena Rasulullah sudah tiada atau sudah diambil Allah atau sudah meninggal, ganti Allah itu percaya dengan ulil amri, yaitu pembimbing yang bertauhid, yang mengajak mempercayai Allah. Itu ya saudaraku. Jadi kesucian hati yang pertama harus iman dulu. Apapun perbuatanmu, apapun ucapanmu, apapun yang kamu dengar, kok tidak bersamai atau tidak bersamaan dengan percaya pada Tuhanmu. Batal semuanya. Karena apa? Kamu sudah mulai mempercayakan hidupnya dan sudah dipercaya Allah. Kalau kamu tidak iman pada Allah, otomatis kamu pasti tidak dipercaya Allah dan tak mungkin kamu mempercayakan hidupmu pada Allah. Dan kamu siap hijrah. Hanya Allah saja yang dipercaya. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Setelah itu, kamu baru taat pada Allah. Nah, umumnya taat dulu, imamnya belum, ya ranto apa-apa. Tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat barokahnya Allah. Karena apa? Karena belum iman. Belum mempercayai Allah. Kalau Rasulullah dulu ya iman dulu. Baru taat. Kalau sudah percaya, terus belajar mempercayakan, terus kamu dipercaya sama Allah. Kalau sudah dipercaya Allah, kamu baru taat pada Allah. Kalau sudah percaya atau sudah taat pada Allah, kamu taat pada ulil amrinya. Dan ingat lagi, perintah Allah, jangan sampai kamu itu menduakan Allah, ingkar pada Allah. Seperti itulah. Larangan Allah seperti itu. Mungkin cukup di situ saudaraku. Mungkin
ada pertanyaan yang di tema ini jangan sampai keluar di urusan kesucian hati. Nanti kalau bertanya yang lain eh, dibahas di Robito. Nanti kalau saudara kita Pak Urip atau saudara yang lain pada waktu Robito bisa dibahas. Ini kalau bertanya urusan kesucian hati. Gitu saudaraku. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum, saya Sakti. Waalaikumsalam Pak Jenggot, meneruskan risalah jenggotnya. Siap. Oke saudaraku, boleh saja. Siap. Oke, Lur. Ini Komplit. tadi kan masalah itu belum dibahas. Tentang masalah wudhu itu wudhu hakikatnya tolong dibahas biar enak. Takut kaliwat tadi. Gitu, Lur. Mangga bahas, Lur. Hakikatnya, Lur. Kebersihannya, kesucian, Lur. Mangga. Iya, iya, iya. Gini. Kalau urusan wudhu dengan umumnya wudhu itu kan membasuh ada niat, ya, niat terus membasuh muka dengan air, terus membasuh tangan dengan air, terus membasuh telinga dengan air, terus membasuh sebagian kepala, terus kaki. Itu maksudnya apa? Itu bahasa kinayah. Maksudnya gimana? Yang dimaksud di tauhid, apapun yang kamu lihat itu loh, jangan sampai kamu lalai pada Allah. Jangan menjadikan kamu itu mudah lepas keimananmu pada Allah. Gara-gara melihat saja itu loh. Menjadikan kamu lalai pada Allah. Menjadikan kamu lupa pada Allah. Terus dan apa yang kamu dengar itu atau membasuh telinga dengan air itu hanya bahasa kinayah. Tapi dengan tauhidnya, apa yang kamu dengar itu loh, jangan menjadikan kamu itu lalainya pada Allah. Jangan mudah terkotori gara-gara kamu mendengar saudaramu bilang gini menjadi hatimu itu sakit atau sakit hati walaupun tidak dari saudaramu, dari orang luar, dari manusia atau makhluk siapapun yang berbentuk manusia. Gara-gara kamu dengar saja hatimu sudah panas atau terkotori. Itu Pak Inung. Dan tangan apa yang kamu pegang itu jangan menjadi lalikan pada Allah. Jangan menjadi lalai. Menjadikan terkurangi keimananmu pada Allah. Memegang uang saja sudah menjadikan lalai, kamu jadi sandaran. Tenang hatiku karena saya mempunyai uang banyak, sudah tercukupi. Lalai pada Allahnya, lalai pada penciptanya. Yang di otak kita sebagian kepala biasa pada waktu wudhu itu kan begini. Membasuh sebagian kepala ini. Makanya nggak ada, masih gini juga boleh. Mengusap sebagian kepala, gini tuh boleh. Tapi karena kita mempunyai otak, rata-rata orang yang berwudhu yang dibasuh itu ya gini. Ini, termasuk otak kita itu loh, sebagian kepala. Maksudnya apa? Yang di dalam otakmu itu jangan sampai hanya untuk mengingat urusan dunia, tapi mengingatlah pada penciptamu. Keimananmu itulah yang kamu pikir. Jangan sampai kamu itu terkotori gara-gara mikir urusan uang. Hanya itu
itu saja, hanya urusan dunia saja. Tapi yakinlah demi Allah, kalau kepercayaan pada Tuhanmu utuh, apapun yang kamu minta pasti ditolong oleh Allah. Pasti dikasih sama Allah. Dan kaki perjalanan kemanapun tak akan mudah terkotori apa yang kamu jalankan setiap hari. Menuju di lokasi apapun, di tempat apapun, tak mudah terkotori. Semuanya adalah dikehendakkan Allah. Yang kamu pandang itu adalah sudah takdir Allah. Kamu hanya bisa bersyukur dengan dirimu sendiri. Ku anfusakum. Utamakan, selamatkan dirimu sendiri dan keluargamu. Utuh anak istrimu. Setelah itu keluargamu. Waktasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu. Yaitu semuanya saudaramu yang sejamaah itulah termasuk keluargamu. Jangan mudah terkotori anggau tawudumu. Itu Pak Inung. Jadi banyak sekali penjelasannya. Kamu bisa nanti teliti. Gara-gara apa itu sampai sakit? Yang gawat, yang paling gawat itu yaitu pendengaran telingamu dan penglihatanmu. Itu Pak Inung. Siap, Syekh Sakti. Satu lagi, Syekh Sakti nih. Apakah Oke, Pak Inung. apakah orang yang Saudara beriman, yang lain. apakah orang yang beriman itu gimana ya? Siap dirinya mengaku iman. Orang yang beriman, apakah dirinya itu siap untuk mengucapkan diri aku udah iman? Coba jelasin. Ini orang yang beriman ya, orang yang beriman. Apakah perlu kita mengucapkan kita udah iman? Gitu. Gimana coba penjelasannya, Lur? Urusan itu ya pasti bisa toh. Saya sudah beriman pada Allah. Lakunya gimana? Pasti bisa dilihat orang itu walaupun bilang beriman tapi kenyataan lakunya tidak beriman. Dengan contoh, wes gimana ini? Wes gara-gara ini kamu malah begini. Cara mama kita nggak lewat sini, nggak mungkin kita itu terjatuh di sini lah. Itu saja sudah golongan orang yang tidak beriman. Nggak mungkin lah bilang seperti itu. Karena apa? Di perjalanan hidupnya itu sudah diatur oleh Allah. Yang penting hatinya itu tidak mengeluh apa yang dijalankan gitu loh. Orang beriman kok masih mengeluh. Berarti ya imannya hanya di ucapan saja. Gitu saudaraku. Satu lagi. Udah Pak Enung, gantian saya Pak Enung. Oke, Ya. siap Lur. Oke, ini lagi kangen aja nih sama Syekh Sakti. Mangga, lanjut. Ya, aku melihat tadi ada yang lompat dari pembahasannya itu. Kesucian hati, dari iman ke taat, itu ada yang dilompati di tengah-tengah. Dan proses yang di tengah itu yang sangat penting untuk dibahas, diteliti, dan dihayati sampai kepada perbuatan menuju taat tadi. Yaitu seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Gus Tubi, bahwa ketika manusia sudah beriman, wajib mendekat. Nah, bahasan mendekat ini harus benar-benar dikaji, digali, dikembangkan, dieksplorasi, supaya nanti ke depannya semua jamaah itu
akan bisa memilah-milah mana yang dilewati, mana yang dilalui ketiga pilar tadi itu. Nah, salah satu contoh tadi pertanyaan Pak Inung. Pak Inung yang ingin bertanya, apa keimanan seperti bagaimana yang harusnya sampai kepada jelas bahwa dia itu imannya sudah benar. Yaitu mendekat. Nah, disinilah kita sudah mulai masuk ke wilayah situ dulu. Karena kalau dari iman mendekatnya itu tidak terwujud, taatnya juga nggak suci gitu loh. Ya mungkin itu aja. Aku tak kritik aja, Mbak Mas ngalimin ini. Enggak. Oke, saudaraku. Ini sudah di belakang saya ini kan ada kesucian hati. Ini tulisannya jelas apa enggak ya, saudaraku? Kesucian hati. Jelas. Tolong dibaca, Gus. Siap, siap. Oh, oke. Saya baca semuanya ya, saudaraku. Biar lebih jelas lagi, saya baca lagi. Kesucian hati. Iman. Berserah diri. Kalau sudah iman, berserah diri, percaya. Yang dinamakan iman adalah percaya. Kalau sudah percaya, mempercayakan. Kalau kita sudah mempercayakan, kita bisa dipercaya pada Allah atau pencipta kita. Saya ulangi lagi. Iman, berserah diri, percaya, mempercayakan, bisa dipercaya. Selanjutnya, hijrah atau hijrah utawa lunga. Basa Jawane lunga. Tindakan atau pindah dari keyakinan. Sebelumnya itu ke Allah, terus hijrah selain Allah itu juga hijrah. Lah sekarang dulunya itu percaya selain Allah, sekarang hijrah percaya pada Allah. Namanya hijrah atau hijrah. Hanya Sang Pencipta yang dipercaya, tidak ada yang lain selain Tuhan atau selain Pencipta kita atau selain Allah. Jadi yang dinamakan hijrah, yang dulunya tidak percaya pada Allah, yang dulunya percaya pada amalnya yang bisa menyelamatkan, yang dulunya amalnya atau ibadahnya yang menjadi sandaran, yang menyelamatkan, sekarang hijrah. Yang bisa menyelamatkan adalah Pencipta kita atau Tuhan, yaitu Allah atau pencipta kamu sendiri. Saya ulangi lagi. Hijrah hanya Sang Pencipta yang dipercaya.
Tidak ada yang lain selain Allah atau selain Tuhan. Selanjutnya, setelah kita itu hijrah atau kembali mempercayai Allah atau pencipta kita, yaitu taat. Taat kepada siapa? Satu, taat kepada Allah atau pencipta kita atau penciptamu sendiri. Yang nomor dua, taat pada pembimbingmu atau pada imammu atau kepada Gus Tubiono. Karena kita yang dibahas ini tentang menuju Tuhan Maha Kuasa lewat bimbingan kita, yaitu pembimbing kita ini, yaitu Gus Tubi. Saya ulangi lagi. Setelah kalian semuanya sudah hijrah kembali pada penciptamu atau sudah kembali mempercayai Allah, kamu melakukan yaitu taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Yaitu taat kepada Allah. Setelah kalian semuanya taat kepada Allah, kalian semuanya taat pada pembimbingmu atau pembimbing di jamaah kita, yaitu Gus Tubi. Dan setelah kalian semuanya taat kepada Allah dan taat kepada pembimbingmu, kamu jihad di jalan Allah. Apa yang dinamakan jihad kepada Allah? Ya, kamu tabligh atau menyampaikan risalah tauhid, risalah leluhurmu, mengajak manusia, yaitu mengajak mempercayai Allah, yaitu iman atau percaya pada Allah. Walaupun pengetahuan kamu, ilmu kamu banyak, kalau menjadikan orang itu tidak iman pada Allah, berarti kamu bukan tergolong orang yang jihad di jalan Allah. Kalau sudah dinamakan jihad di jalan Allah, pasti orang itu percaya pada Allah. Walaupun sebanyak ilmu atau pengetahuan, kalau tidak menjadikan kamu iman pada Allah yang utuh, berarti bukan jihad di jalan Allah. Gitu saudaraku. Ini gimana? Sudah jelas? Kalau belum jelas bisa ditanyakan tentang iman, hijrah, taat, atau jihad, atau kesucian hati. Monggo saudaraku. Ya, tadi sudah saya menekankan bahwa proses mendekat itu sangatlah penting untuk menuju tahapan berikutnya. Itu ada taat dan taat dan jihad itu akan lebih ketika seseorang jamaah, seorang manusia, seorang hamba sudah mampu mendekat bahwa sudah ummi, bahasanya itu
mampu bahwa dia nggak mampu apa-apa. Dia tahu bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Nah, karena dia paham di situ, akhirnya dia mendekat. Nah, mendekat di gambaran tadi ditulis itu, kecenderungannya pada hijrah tadi itu. Berpindah dari keakuan diri kita kepada ketidakmampuan diri kita kepada sang penguasa, sang pemelihara. Nah, mendekat itu yang akan menyelamatkan ketaatan manusia berikut jihad fisabilillah itu. Namun kalau tidak bisa menjabarkan, memaparkan, menggambarkan tentang hijrah atau dekat pada Tuhannya, itu semua bisa bermain iblis lagi, akal-akalan lagi. Dia bisa menyembunyikan keimanannya, bisa menyembunyikan ketaatannya, bisa menyembunyikan jihadnya di situ. Nah, itu pertanyaan Pak Enung tadi itu. Saya mengatakan beriman, tapi seperti apa imannya? Nah, itu nanti terlihat dari ciri-ciri. Gini, saudaraku. Perjalanan kita agar kita bisa mendekat pada Allah, berarti kita harus berserah diri. Kalau kita belum berserah diri, berarti kita belum bisa mendekat pada Allah. Gimana tuh berserah diri? Kalian sudah tahu, yang tahu ya kamu sendiri. Kamu sudah berserah diri pada Allah atau belum? Kalau kamu belum berserah diri, pasti kamu belum bisa dipercaya pada Tuhan, pada Allah. Nah, ini selanjutnya gini saudaraku, ini selanjutnya agar lebih detail lagi, lebih sempurna, nanti kamu bisa bertanya pada bapak saya, yaitu bapak keimanan saya, yaitu Bapak Zainal Abidin. Karena apa? Ya lebih banyaklah nanti cara pengetahuan, cara menerangkan itu kan mungkin sudah berbeda, tapi dengan maksudnya itu sama. Ya berserah diri, kalau sudah berserah diri, kamu bisa dipercaya. Kamu sudah percaya pada Allah, terus mempercayakan, bisa dipercaya sama Tuhan. Pokok nomor satu urusan kesucian hati, kamu harus iman dulu. Kalau sudah iman, terus benar-benar kamu hijrah pada Allah yang kamu percaya. Terus taat pada Allah, taat pada pembimbing kita, terus jihad menyampaikan risalah luhur kita. Itu ya saudaraku, ini bapakku meneruskan anaknya, yaitu Kang Alimin, sing ganteng diri sak pare. Siap, Gitu saya sakti saudaraku ya. siap. Siap. Oke, diteruskan sama bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Syekh Zainal Abidin, siap. Yang ditanyakan kan cara mendekat. Nah, kita kan sudah iman ya. Sudah iman berarti kita sudah mempercayai Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan, berarti kita sudah tahu Tuhan. Tahu yang dipercaya. Kalau belum iman berarti kan belum tahu. Kan kita sudah iman. Dalam hati kita kan sudah percaya sama pencipta kita. Tanya dulu hatinya. Kita kan iman pada Allah. Nah, cara mendekatkan kan berserah diri itu kan. Jadi dari hati yang dalam itu loh, berserah diri. Dan di situ pun harus ada pembimbing. Makanya syahadat itu nggak boleh batal. Syahadat itu kepada Rasulullah.
terus nang Muhammad, terus nang Kuli Amri. Sebenarnya zaman dulu itu ya Nabi Muhammad, waktu ada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad sekarang nggak ada. Yang menuntun kita kan sekarang Kuli Amri ya. Sebenarnya kalau dulu itu namanya Nabi, cuma kan Nabi kan sudah nggak ada, namanya Kuli Amri. Jadi harus syahadat, harus iman dulu, terus syahadat. Mempercayai Tuhan, berarti kan sudah tahu Tuhan, sudah tahu Allah yang dipercaya. Nah, caranya mendekat kan ya kita harus ada yang menuntun, ya syahadat. Berarti kita kan sudah dituntut dengan syahadat itu. Cara mendekatnya, berserah diri. Itu kan sudah gamblang ya, sebenarnya berserah diri itu ya dengan sepenuh hati. Terus meyakini. Kalau mendekat itu ya seperti itu, ya berserah diri dengan sepenuhnya, sepenuh jiwa raga. Nah, di situ kalau kita sudah iman itu kan kita tahu kita dekat apa jauh itu sudah tahu, harus tahu kalau orang iman. Kalau nggak tahu ya bagaimana kita kurang iman kok. Kita orang iman harus tahu. Hati suci juga harus tahu. Kita itu punya niat. Niat itu dari hati ya. Terus kita itu niat itu dari mana? Itu kita harus berhenti dulu di situ. Kalau kita sudah iman itu niat itu dari mana sih? Kita punya niat, punya maksud melakukan apa saja itu dari mana? Ya dari Allah lah. Sambungnya dari Allah itu loh. Kita menjalankan sesuatu apapun, kalau sambungnya niat memang itu dari Allah, kita pasti terasa waktu menjalankan. Nggak akan putus. Nah, kita niat saja sudah putus kadang, itulah. Niat dari hati. Lah, kita punya niat itu kan hati. Hati terus niatnya itu dari mana? Kita punya niat itu dari mana? Kita harus tahu semua niat, semua keinginan, semua maksud itu dari pencipta kita. Kalau sudah kita mengerti semua niat, semua maksud, semua keinginan pun kalau kita sudah sadar itu dari Allah. Nah, kalau di situ kita menjalankan apapun pasti ingat dari mana ini ya kita menjalankan. Terus kalau kita sudah punya niat dan punya keinginan terus kita laksanakan, pasti ingat. Kalau kita sudah terkabuli pasti ingat juga. Oh, semua ini berkat Allah. Nah, itulah orang iman. Jangan kita putus. Kita punya niat, nanti waktu mengerjakan putus. Sudah lupa dengan keniatan kita waktu memperkerjakan sesuatu apapun. Kita harus tahu niat. Nah, itulah Quran. Kalau punya apa-apa niat, tanyai dulu niatmu itu loh dari mana. Kita kan sudah sadar. Niat itu asli dari Allah kalau kita sudah sadar. Kalau kita membawanya nggak sadar ya nanti dari kita sendiri akhirnya, dari pengakuan kalau kita nggak sadar. Makanya kalau kita sudah sadar punya niat memang ini dari Allah. Kalau tercapai pun kita akan bertambah yakin kepada pencipta kita. Ya disitulah kesucian hati selalu dijaga. Sebenarnya kita sadar kita suci itu yang menyucikan juga Allah. Kita hanya punya niat. Yang membersihkan hati itu hanya Allah. Kita hanya punya niat dan jihad saja. Kita juga nggak bisa membersihkan hati kita. Tapi kita punya niat yang tulus. Nanti Allah yang akan membersihkan hati kita. Begitu saudaraku. Kalau ada yang tanya, monggo. Kalau kurang jelas, monggo tanya lagi. Ya, Sama-sama. Yang tadi saya menanyakan begini, Lur.
Ya, Kita enggak. kan udah iman nih. Kita udah iman. Apakah perlu kita mengucap aku ini udah iman? Oh, pertanyaan saya begitu, Lur. Mangga, Lur. Ya, itu enggak perlu. Itu yang tahu kan hatimu. Enggak perlu diucap. Masa kita ke orang lain, kita sudah iman. Enggak perlu kan, hatimu sudah mengakui itulah yang namanya iman. Kita punya mengakui iman-iman, tapi hatinya kalau enggak mengakui, itu ya bukan iman. Kan yakin Ya, dan cuman percaya itu itu kan aja. ada dalam hati. Ya, ya, emang itu aja. Emang begitu emang tujuannya. Oke, Lur, Iya, makasih. ya, ya, ya. Boleh saya nanyakan lagi. Boleh, boleh, boleh. Ini sama kayak yang tadi nih, Lur nih. Kita selalu menghadap sama Sang Pencipta. Di mana wajhullah kita selalu menghadap pendengaran, penglihatan. Apakah perlu kita sholat? Apakah perlu kita sujud? Mangalur jelasin. Ya, yang dimaksud sholat itu sholat yang bagaimana dulu. Yang namanya sholat itu sebenarnya itu sudah sholat. Sholat itu berjamaah ya. Maksudnya berjamaah itu kita kan sudah punya jamaah. Nah, kita itu sholat. Bareng-barenglah kita sholat. Kita ruku, bareng-barenglah kita ruku. Maksudnya di situ berjamaah. Kalau sholat 5 waktu, ya kalau ya nggak apa-apa. Tapi jangan diyakini kalau sholat 5 waktu atau amalmu itu bisa menyelamatkanmu. Tetap lakukan, nggak apa-apa. Tapi Kalau kamu taat, taat cuma 5 waktu, tapi di situ hatimu waktu sholat kamu nggak ingat Allah juga percuma. jadi begini, Lur nih. Ya, Ini kan ya, pendapat ya. Maaf aja ini pendapat ini ya. Namanya juga kan Tuhan kita masing-masing berbeda. ya sama kok Tuhan, berbeda. iya. Tuhan Syekh atau itu, Tuhan saya gitu ya. Jadi kan begini. Jadi kita udah tahu, kita udah kenal, kita udah selalu menghadap. Itu udah nggak ada sholat lagi, dikarenakan udah menghadap, udah tahu sama Sang Pencipta kita, udah kenal, selalu yang dipandang, yang didengar jenengan Gusti, kan gitu. Nah itu masa gitu aja simpelnya, Ya, Lur. Mangga lanjut, Lur. itu juga namanya sholat, sholat hatinya. Tapi kan ada yang ingin sholat jasadnya juga kan juga nggak apa-apa. Yang 5 waktu itu loh, yang itu loh Pak Ino. Boleh saja, nggak apa-apa. Atau itu diniatkan oleh kabul minanas. Kalau kita dari kecil kan seperti itu ya. Kalau dekat masjid, kita tiap hari kan waktu itu kan sholat terus. Ya kita sholat terus nggak apa-apa. Maksudnya yang 5 waktu itu terus nggak apa-apa. Saya sudah tahu arahnya. Kan sudah tahu kita tauhidnya, arahnya kan sudah tahu. Tidak Iya, diyakini yang 5 waktu itu, Dolur. ya itu udah pasti dikarenakan kalau kita nggak menjalankan ke umum, wah kita bijilnya omong-omong yang lain. Maksudnya saya simpel begitu, Lur. Mangga. Itu mah ya menurut kita kekaparahan, keguyuban, ke masyarakat itu jalanilah zikir bersama apapun Nah, supaya itu jangan kita kabul menyolok. minanas. Iya. Siap, Lur. Makasih lanjut. Lalu lain, yang lain, monggo. Ngikut aja lur, ngikut aja. Oke, monggo, silakan bertanya. Syahadat itu harus ada yang menyahadatkan, Lur ya. Harus orang masih hidup seperti imam kita. Jadi harus ada yang tanggung jawab.
Jadi ada yang menyambungkan, yang bertanggung jawab. Kalau imam nggak tanggung jawab dunia akhirat, ya nggak usah ikut. Jadi harus ada bertanggung jawab. Yang seperti di luar kan nggak ada yang tanggung jawab ya. Ya siapa yang tanggung jawab? Imamnya siapa? Tanggung jawab apa enggak dunia akhirat? Itu kan harus ada sambungan dari risalah Muhammad. Harus bertanggung jawab. Itu namanya syahadatnya nggak batal. Kalau nggak ada yang bertanggung jawab di dunia sampai akhirat, itu berarti batal di situ syahadatnya. Daripada itu syahadatnya saja. Assalamualaikum, mau nanya Lur. Waalaikumsalam. Kangen aku. Saya Subang nih, siap. Waalaikumsalam, saya Subang. Memangnya kembali ke Tuhan itu harus dengan agama Islam Lur. Kalau agama yang lain nggak bisa kembali ke Tuhan. Bisa, semuanya bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Kan ini contoh ya, kalau bukan di kita, kalau di agama lain juga bisa. Di situ kan, tapi harus ada yang tanggung jawab juga di situ. Dan itu keyakinan kan. Apa kita harus 5 waktu? Yang enggak. Di Kristen juga bisa. Tapi terus di situ ada yang tanggung jawab apa enggak? Jadi Kita kan info terakhir, Tuhan tuh agamanya apa Lur? tuh agama itu hanya jalan ya, Info terakhir. hanya jalan. Agama Ya tuh enggak ada buatan Tuhan, buatan manusia Lur. manusia. Ono sing ngarani apa? Yang penting kamu menyembah penciptamu saja. Tapi harus ada imamnya dan harus berjamaah. Iya Lur, sudah Lur. Kan kita ngikutin Gus Tubi Lur. Nah, iya makanya kita bahasnya kan di sini. Pak Gambe agama angel nih kae. Karena agama kan tradisi toh loh. Sama jenengan dadi wong dilairno dadi Kristen sama ya Kristen lho. Padha karo aku. Umpama aku cilik aku dilairno wong Kristen ya aku ya dadi wong Kristen. Dek takon agamane Tuhan opo carane ngono. Sama ngomong gak duwe agama tapi sama nyembah Tuhan ya wis. Wong hanya nama saja. Ya Lur, makasih pencerahannya Lur. Kopine diombe ben tambah seger. Lambemu ki lho. Ya ini bangun. Saudara yang lain yang bertanya yang tentang kesucian hati, saudaraku. Kita semua kan di dunia kan ini kan punya tujuan ya. Sebelum punya tujuan kan kita punya maksud, punya keinginan, duwe karep. Terus kita kan sudah sadar. Tanyai dulu, itu dari mana ya maksud-maksud kita, keinginan kita itu dari mana? Ya kalau kita lupa berarti keinginan itu ya dari otakmu atau pikiranmu itu loh. Keinginan itu sebenarnya asli dari pencipta kita.
terus kita bisa melaksanakan. Wong duwe keinginan kok lali itu kondi keinginane lho. Lah iku lho sing repot lho. Keinginan dari pencipta maksud. Lah itu dilakukan. Terus punya niat dilakukan. Lah itulah sudah melakukan Quran. Karena kita punya niat yang suci dari pencipta kita. Niat dari dalam hati, tapi dari dalam hati itu kan ada niat. Apa nanti ngoten kamu mau kemana saja kan kamu di situ pasti ada keinginan, ada niat lah. Keinginanmu itu loh dari mana? Dari Tuhanmu kan. Dan nanti kalau kamu ingat dari Tuhanmu, kamu melakukan mesti kamu tidak lupa dengan Tuhanmu. Terus sampai tercapai keinginanmu. Walaupun tidak tercapai keinginanmu, kamu tetap sabar. Karena orang iman gak ada, orang iman putus asa. Nanya lagi nih, apakah yang tadi dijelasin ya? Lupa lagi saya juga nih. Tuhan punya agama apa enggak ya? Itu Pak Ino. Iklan loh, iklan. Kan ada bilang katanya Islam Tuhan, agamanya Tuhan. Terus Pak Inung tanyanya begini, apa di surga nanti bahasanya bahasa Arab ya? Itu nanti Pak Inung tanyanya. Ya itu yang susah saya. Harusnya kita harus bahasa Arab dulu gitu. Apakah kita ingat sama lupa emang bukan dari Tuhan? Iya. Tapi kita kan punya niat pasti kembali lagi. Kan kita sudah diberi kesadaran. Kesadaran pun juga pemberian, lupa juga pemberian, ingat juga pemberian. Tapi kan sudah punya keyakinan bahwa Allah pasti menyelamatkan. Dan nanti kan itu kembali lagi kalau sudah punya keyakinan yang dipercaya menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Tentang kotornya hati gitu Pak Inung, berarti biar bersih gitu loh. Gimana saya jelasin pengalaman saya gimana, boleh nggak? Ya boleh. Masalah kita udu ya. Ini kedengaran ya. Cuma saya di pinggir jalan ini nggak apa-apa. Kedengarannya? Ya terus apa? Jadi begini, masalah udu itu kan yang yang pertama kan efek-efek. Efek-efek itu kita cuci efek-efek kita, ya Rob. Cucikanlah efek-efek hamba, efek lahir dan batin. Jernihkanlah efek-efek hamba, lahir dan batin, ya Rob. Kan efek-efek itu apa Pak Inu? Kumur ya. Iya Rob, bersihkanlah. Apa? Jenengan itu wis jawab ya Mbak di situ. Kenapa tanya saya untuk menjawab kok. Oke, lanjut ya Lur. Sudah bersama Tuhan masih wudhu aja Pak Inu. Sudah tanya tapi sudah menjawab sendiri sebenarnya dia itu. Iya makanya sama Tuhan kok wudhu terus. Maksudnya yang saya
melampaui yang sayanya itu setiap hari. Jadi kan di beda, maksudnya saya juga diberi petunjuk sama Sang Pencipta juga, Lur, sama Tuhan saya. Iya. Kalau kalau wudu itu jangan harus untuk dibasahkan fisiknya aja. Basahkanlah ke dalam jiwa, hatinya. Biar suci apa yang kita dicucikan, apa yang kita di itu kan langsung set kan jenengan Gusti yang bisa membersihkannya itu ucap-ucapan hama lahir dan batin kan gitu. Terus kan hidung juga kan sama. Cuci hidung kita, Gusti sucikanlah pengambungan hamba, hidung hamba, lahir dan batin. Kan cuci muka, ya Rob, sucikanlah pandangan hamba, pandangan lahir dan batin. Setek, ya Rob, sucikanlah tangan hamba, perbuatan hamba lahir dan batin. Ya Rob, sucikanlah apa namanya kepala hamba, pemikiran hamba, lahir dan batin. Sucikanlah ya Rob, yang kita disucikan kan tarang atau kalau bahasa Sunda kan tarang ya. Yeah. Itu kepala lah taro ya. Lawang, Ya. kamu itu kan sudah tahu sebenarnya aslinya itu. Iya. Yang disucikan itu sebenarnya kan jiwanya itu, ya benar ya itu tadi. Dalamnya. Kita mengaku iman ya. Tapi kedepannya atau sampai mati kedepannya itu kita masih khawatir dengan kehidupan kita atau takdir-takdir kita. Di situ pun kurang suci sebenarnya hati kita. Kita sudah mengakui iman, sudah percaya sama Allah sampai mati. Tapi kedepannya kita masih punya khawatir dengan kehidupan atau takdir-takdir kita ke depan. Punya khawatir sedikit itu loh. Berarti masih kotor hatinya. Berarti kurang percaya dengan penciptanya. Karena masih punya kekhawatiran dalam hidupnya atau takdir-takdirnya. Nah, itu loh yang tak maksud tadi, mendekat itu sudah menyatu. Jadi nggak lagi keluar tadi yang dikatakan apa masih ragu, masih udah nggak ada lagi. Nah, itu maksud saya yang dibahas karena di situ kaitannya dengan apa? Memperbaiki niat tadi. Innama a'malu binniyat itu menggambarkan bahwa niat itu nggak sekali, nggak satu. Dari awal niatnya apa mau beriman, nggak cukup. Nanti ketika mendapat petunjuk ada niat lagi, nambah lagi ada niat lagi. Nah, memperbarui niat-niat itulah yang sampai kepada ketaatan yang sempurna. Itu Kang Bidin maksudnya mau. Ya. Soalnya kita kadang waktu itu dulu ya, sudah mengaku iman, percaya sama Allah, itu sudah semua sudah dengan lesan. Tapi kenyataannya ke depannya kadang kita menghadapi takdir ke depan itu loh masih sedih, masih khawatir. Besok kita di mana ya? Besok rezekinya kita di mana ya? Padahal itu sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dipenuhi. Kok masih khawatir? Rasa kekhawatiran itulah hilangkan semua. Masih punya khawatir dalam hidupnya itu loh. Berarti kurang percaya sama penciptanya. Wong wis ngakoni Gusti Allah wis nyukupi, wis nyelametno donya lan akhirat. Kok jek duwe kuwatir di jero ati. Kok isone karo Gusti Allah jek duwe kuwatir. Wong iman kudu merdeka. Hatinya hilang dari kekhawatiran. Jadi kalau percaya dengan Allah itu dengan sepenuh hati atau jiwa raga, bleng, utuh mempercayakan semuanya, tidak ada yang tersiksa. Kalau orang yang beriman itu
Kalau orang yang udah beriman itu memanti udah nggak ada khawatir, nggak ada pusing, nggak ada kesusah-susah. Dikarenakan kita iman, udah Ya. selalu menghadap, senang selalu. Oke, lu lanjut. Kalau kita sedih, ya kita cepat kembali. Kalau kita sedih, cepatlah kembali. Percayakan kepada penciptamu, pasti hilang. Oke, Lur. Terima kasih. Cocok, Lur, cocok. Kalau kita masih khawatir, nanti di situ kita berjalan pun dengan kesedihan. Ya itulah neraka. Akhirnya khawatir dalam hidupnya, melangkah khawatir, ini khawatir. Itulah sebenarnya neraka melikutimu. Itulah nerakamu di dunia. Nerakamu di dunia. Siap, Jangan sampai. Kang. Siap. Neraka tuh pintunya geser apa dorong, Lur? Otomatis buka sendiri. Sudah Lur ini ya, ada yang tanya lagi atau sudah ditutup? Sudah cukup ya? Ya muga-muga dulurku kabeh dikai padang atine. Aja, Lur, yakin aja. Tetap no iman sampai mati. Soalnya iman kadang itu orang iman biasanya juga nggak sampai mati, ada yang nggak iman akhirnya. Jadi kita semua semoga dikasih iman sampai akhir hayat nanti. Amin ya. Didele swargane Gusti Allah. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, ini Zoom sudah ditutup. Mudah-mudahan kita sama-sama dikasih sama Allah itu panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, barokah gitu ya. Ini saudaraku, alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum saudaraku semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.